Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini dengan nomor NIM 202060040, mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam semester 6 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal terkait manajemen perubahan. Yang pertama yaitu pendekatan dalam perubahan. Pendekatan dalam perubahan ini terdapat beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, pendekatan behavioral, di mana pendekatan behavioral merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya lingkungan dalam proses pembentukan perilaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang tidak sesuai serta diharapkan dengan tingkah laku baru tersebut mampu merespon terhadap kejadian yang dihadapi tanpa menimbulkan masalah baru. Yang kedua yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berpusat pada proses berpikir dan berkaitan dengan keadaan emosi, perilaku, dan psikologi seseorang. Pendekatan ini menekankan pada proses untuk mengubah pikiran negatif dan keyakinan maladaptif yang dimiliki individu dengan menyesuaikan proses kognitif yang ada pada diri individu itu sendiri. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan pendekatan psikodinamis. Pendekatan ini memberikan perhatian besar terhadap konselor untuk menggunakan apa yang terjadi dalam hubungan antara klien dan konselor itu sendiri yang bersifat segera serta terbuka untuk melihat tipe perasaan dan dilema hubungan yang mengakibatkan kesulitan bagi klien dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, pendekatan agama, di mana pendekatan agama berupaya membantu individu untuk belajar mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sesungguhnya. Yang kedua dalam manajemen perubahan yaitu langkah-langkah dalam proses perubahan. Langkah-langkah dalam proses perubahan ini mencakup yang pertama, identifikasi peluang dan hasil perubahan. Identifikasi peluang dan hasil perubahan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk melihat potensi keberhasilan dalam pendidikan setelah perubahan dilakukan, atau bisa dikatakan sebagai dengan hasil dari suatu perubahan, termasuk di dalamnya perencanaan dalam melakukan perubahan. Yang kedua yaitu memperkuat koalisi. Dalam langkah perubahan, koalisi berpengaruh untuk membantu mengumpulkan kekuatan dan sumber daya, di mana hal tersebut berpengaruh untuk menunjang keberhasilan dari suatu perubahan itu sendiri. Yang ketiga yaitu menciptakan visi dan strategi dalam mencapai misi. Dalam mencapai visi, dalam mencapai tujuan perubahan diperlukan suatu visi serta strategi yang tepat, di mana visi dan strategi merupakan perencanaan yang disertai dengan tindakan dengan apa yang direncanakan dalam mencapai tujuan dari perubahan tersebut. Yang keempat, memberdayakan sumber daya manusia yang tepat. Dalam proses perubahan, pemberdayaan sumber daya manusia yang tepat diperlukan untuk membangun serta menggali kemampuan sumber daya manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam proses perubahan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk menilai perubahan yang dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, di dalam manajemen perubahan ada yang dinamakan dengan fungsi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kedua, berfungsi sebagai alat pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, berfungsi untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Fungsi selanjutnya sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Selanjutnya berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat terkait jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, rendahnya motivasi kerja karyawan. Rendahnya motivasi kerja karyawan dapat menghambat pencapaian efektivitas organisasi yang menuntut adanya peran aktif dari perilaku organisasi itu sendiri, yaitu sumber daya manusianya yang dapat mengelola sumber daya lain yang ada dalam organisasi dalam mencapai tujuannya.
Yang kedua, lemahnya kerjasama tim. Pelaku-pelaku organisasi yang kurang dapat saling bahu-membahu dan saling menopang dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing dalam bekerja sama demi mencapai tujuan sebuah organisasi akan menghambat pencapaian hasil kerja organisasi tersebut. Yang ketiga, hubungan antara atasan dan bawahan yang tidak harmonis. Hubungan antara atasan dan bawahan yang tidak harmonis dapat menjadi penghambat terbesar dalam pengembangan organisasi, yang menyebabkan perusahaan tidak dapat memberdayakan sumber daya manusianya secara efektif. Selanjutnya yang kelima, teknik pengembangan organisasi, di mana dalam manajemen perubahan terdapat teknik pengembangan organisasi. Yang pertama, teknik survei feedback, di mana teknik pengembangan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasional. Yang kedua, education and training activity, di mana teknik pengembangan ini merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Yang ketiga, teknik building. Teknik ini di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Yang terakhir, manajemen by objectiveness, merupakan suatu teknik di mana manajer dan bawahannya bekerja bersama menetapkan kemudian mencapai tujuan organisasional. Selanjutnya yang keenam, tahap dalam pengembangan organisasi, model action research, di mana di dalamnya yang pertama tahap penilaian keadaan, yang kedua tahap pemecahan masalah, yang ketiga tahap implementasi, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Dan yang terakhir dalam manajemen perubahan ada yang dimaksud dengan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan singkatan dari kata-kata strength, kekuatan, weakness, kelemahan, yang merupakan faktor internal, serta opportunities, peluang, dan threats atau hambatan dari pencapaian tujuan yang merupakan faktor eksternal dari suatu instansi ataupun organisasi itu sendiri. Analisis SWOT atau SWOT analisis yakni mencakup upaya-upaya untuk mengendalikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan atau organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Itulah tadi sedikit hal yang dapat saya sampaikan terkait manajemen perubahan. Mohon maaf bila selama saya menjelaskan ada tingkah laku maupun silap kata yang kurang berkenan. Itu saja dari saya tentang penjelasan terkait manajemen perubahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.